Selamat datang di video pembelajaran matematika. Saya Hesti Wulandari, mahasiswa semester 2 Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, yang akan memandu video ini. Selama video ini berlangsung, saya akan menemani kalian mempelajari materi aturan sinus dan aturan kosinus dengan model pembelajaran problem solving. Selain itu, saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita pelajari pada video ini. Kali ini, pada slide pertama terdapat peta konsep, yaitu yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran pada pertemuan pertama, aturan sinus dan pertemuan kedua, aturan kosinus, dan terdapat pula kesimpulan, latihan, dan daftar pustaka. Tapi, sebelum kita masuk ke pokok video, mari kita pertanyakan, mengapa kita perlu menggunakan pembelajaran problem solving? Pembelajaran problem solving adalah aktivitas belajar mengajar yang menuntut siswa untuk bisa menemukan solusi dari masalah, mulai dari masalah grup maupun individu. Tujuan utama pembelajaran ini adalah untuk menyelidiki dan meneliti dasar dari pemecahan masalah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar. 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Indikator. Yang pertama, menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut segitiga. Yang kedua, menggunakan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut pada suatu segitiga. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa dapat menentukan aturan sinus. Yang kedua, siswa dapat menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi antar sudut segitiga. Yang ketiga, siswa dapat menentukan aturan kosinus. Yang keempat, siswa dapat menggunakan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi antar sudut segitiga. Lalu, apa sih aturan sinus dan kosinus itu? Mungkin pada kata sin dan cos, kita langsung ingat trigonometri. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas materi pertemuan pertama, yaitu aturan sinus. Selanjutnya, kita masuk ke pokok materi. Pada tahap 1, stimulation, memberi stimulus, terdapat masalah pertama. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita bisa lihat sama-sama pada video ini. Terdapat suatu gambar. Kita perhatikan sama-sama petunjuk tiap gambarnya. Analisis ilustrasi di samping. Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Dari sebuah kapal laut sedang berlabuh dalam kedudukan sebuah menara. Dari puncak menara, seseorang pengamat melihat bagian depan kapal dengan sudut deviasi 40 derajat dan bagian belakang 60 derajat. Tinggi pengamat kapal itu 1,75 meter dan tinggi menara 25 meter dan menara berada 13,25 meter dari atas permukaan laut. Kemudian hitunglah panjang kapal tersebut. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu problem statement, mengidentifikasi masalah. Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapatkan sebuah model segitiga. Perhatikan pada video ini. Dari gambar tersebut, kita dapat jelaskan bahwa AB adalah panjang kapal yang harus kita temukan, di mana kita mengetahui dua buah sudut elevasi dan CD, jumlah dari tinggi pengamat, tinggi menara, dan jarak menara dari permukaan laut, di mana kasus ini dapat kita selesaikan dengan aturan sinus. Untuk itu, mari kita pelajari aturan sinus. Masuk ke tahap ketiga, yaitu data collecting, mengumpulkan data. Perhatikan segitiga ABC lancip di bawah ini. Kita ketahui pada segitiga ABC, tariklah garis tinggi AL, BK, dan CM. Pada segitiga ACM, sin A sama dengan CM per B. CM sama dengan B sin A. Persamaan 1. Pada segitiga BCM, sin B sama dengan CM per A. CM sama dengan A sin B persamaan
Kedua, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu data processing atau mengolah data. Jadi, pada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 1 dan 2, kita dapat adalah B sin A sama dengan A sin B, di mana A per sin A sama dengan B per sin B. Selanjutnya, perhatikan pada segitiga BAL. Sin C sama dengan AL per B. AL sama dengan B sin C. Perhatikan juga segitiga CAL. Sin B sama dengan AL per C. AL sama dengan C sin B. Jadi kita dapatkan yaitu B sin C sama dengan C sin B. C per sin B sama dengan B per sin B. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu verification atau memverifikasi. Diskusikan masalah 1 dengan kelompok Anda pada kolom di bawah ini. Gunakan tahapan-tahapan seperti pada kegiatan 1 tadi. Sketsakan masalah satunya pada kolom di bawah ini. Dengan rumus apa kita dapat menyelesaikan masalah di atas? Sekarang, coba selesaikan. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir, yaitu generalization, menyimpulkan. Jadi, kesimpulannya, jika diketahui segitiga ABC seperti gambar di bawah ini, maka berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi B sama dengan 10. Tentukan A sudut C, B panjang A, C panjang B. Nomor 2, jika diketahui sudut B sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 60 derajat ditambah 75 derajat tutup kurung, sisi C sama dengan 12 cm. Tentukan unsur segitiga yang lainnya. Coba perhatikan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada video ini. Apakah jawaban Anda pada bagian A, B, dan C sudah sama? Jika sudah sama, berarti jawaban Anda sudah benar. Jika masih ada yang salah, berarti Anda ada keliru dalam proses menjawab soal tadi. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2. Coba perhatikan jawaban Anda dengan jawaban pada video ini. Jika jawaban Anda sudah sama, yaitu 8,78 cm, berarti Anda sudah bisa menjawab soal tersebut. Oke, sekarang kita udah berada pada pengunjung video pembelajaran, yaitu daftar pustaka. Yang pertama, buku siswa matematika kelas 10, dan yang kedua, buku guru matematika kelas 10. Adapun channel YouTube yang bisa kalian kunjungi, yaitu klik icon YouTube dan tuliskan nama Hesti Wulandari, dan kalian juga bisa mengirimkan email ke hestiwulandari211@gmail.com. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.